Kasus perselingkuhan kayaknya nggak akan pernah ada habisnya nih kalau dibahas. Apalagi, baru-baru ini terjadi di Indonesia, yang dimana ada seorang musisi habis 200 juta buat menghidupi selingkuhannya. Beruntungnya kasus musisi tersebut gak sampai merenggut nyawa ya, seperti kasus yang terjadi beberapa tahun lalu di Thailand, di mana ada seorang satpam nih yang berani selingkuh sama sekretaris bosnya sendiri dan berakhir dengan sangat mengenaskan. Wanita yang selingkuh dan gak tahu diri ini bernama Vivian Aung. Dia lahir pada tahun 1970-an di kota Peranakan, Thailand. Vivian bekerja di salah satu perusahaan Thailand bernama Doorglass di Chiang Mai sejak tahun 1995. Dia pun menyewa salah satu kos di kota tersebut. Perusahaan Doorglass ini memproduksi serta menjual segala hal yang berhubungan dengan kaca jendela, kaca pintu rumah, kaca sekat, dan sejenisnya. Pada saat itu, posisinya Vivian ini di kantor itu cukup terpandang. Dia bahkan bisa menguasai 3 bahasa asing dan menjadi orang kepercayaan atasan. Pada tahun 1996, Vivian ini bertemu dengan seorang pria asal Australia yang dimana dia diperkenalkan oleh teman kantornya. Pria tersebut bernama Jacob Jones. Jacob bekerja di sebuah maskapai penerbangan yang berada di Bandara Internasional Chiang Mai. Keduanya pun saling tertarik dan kemudian menjalin asmara. Beberapa kali Vivian ini diajak ke negara asalnya Jacob, dan sebaliknya, Vivian juga pernah mengajak Jacob ke Peranakan, Thailand. Hingga pada Juni 1997, mereka berdua pun memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius, dan pada akhirnya, mereka berdua menikah. Diketahui Vivian berusia 27 tahun, sementara suaminya berusia 36 tahun. Jarak umurnya cukup jauh nih, sekitar 9 tahun. Dan pada tahun 1998, Vivian dan Jacob mempunyai momongan pertamanya dan disusul anak keduanya yang lahir pada tahun 2000. Jacob pun membeli salah satu rumah di kota Chiang Mai untuk anak dan istrinya. Vivian juga sempat vakum dari pekerjaannya dan lebih memilih untuk mengurus anak-anaknya di rumah selama belasan tahun. Singkat cerita, kedua putranya pun beranjak dewasa. Jacob ini jarang pulang ke rumah, dikarenakan pekerjaannya bukan hanya di Thailand aja, namun kadang di Singapura dan di Malaysia. Bahkan Jacob ini pernah sampai berbulan-bulan tinggal di Canberra, Australia. Dari sinilah semuanya berawal, yang membuat hubungan suami istri ini kurang harmonis dan timbul rasa curiga. Suatu ketika pernah ada pesan masuk nyasar di HP-nya Jacob ini. Isinya pakai sayang-sayangan, dan hal inilah yang membuat Vivian curiga pada suaminya. Nomor telepon tersebut juga berasal dari luar Thailand. Pernah juga Vivian ini bertanya kepada suaminya, namun suaminya hanya menjawab, itu semua cuma salah kirim. Selain itu, mereka juga pernah bertengkar hebat gara-gara masalah ini. Tapi karena belum ada bukti yang cukup kuat dan masih sama-sama sayang, akhirnya mereka pun baikan. Pada tahun 2017, saat lulus SMA, putra sulungnya langsung dipindahkan ke Australia untuk berkuliah di sana. Ia tinggal bersama neneknya di Canberra, dan putra keduanya pun dipindahkan juga ke Australia pada tahun 2018. Kedua putranya ini 3 bulan sekali menyempatkan untuk menjenguk ibunya. Sebenarnya Jacob ini pernah menyuruh sang istri untuk pindah dari Thailand dan tinggal bersama anak-anaknya. Namun karena beberapa hal yang membuat Vivian ini selalu mengurungkan niatnya. Yang pertama, katanya dia gampang sakit nih setiap berada di Australia. Tubuhnya lebih cocok dengan iklim cuaca di Thailand. Dan alasan lainnya juga karena sang suami ini gak selalu berada di sana, karena kan memang kerjanya sang suami ini keliling Asia. Yang terakhir, Vivian ini agak kurang nyaman dengan adik iparnya di Canberra. Pada pertengahan 2019, Vivian mulai merasa kesepian dan gabut di rumah. Vivian pun iseng menanyakan pada temannya yang bernama Katong. Dia menanyakan apakah di perusahaannya yang dulu bisa menerima kerja dia lagi. Ternyata hal ini langsung mendapatkan respon baik dari laki-laki itu, bahwa memang kebetulan lagi ada lowongan untuk wanita. Dan yang lebih kebetulannya lagi ya, pimpinannya yang sekarang adalah si Katong itu sendiri. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Vivian untuk bisa berkarir lagi dan menjadi asisten sekretaris Pak Katong. Padahal dulunya mereka ini sama-sama karyawan,
sekarang malah dia jadi atasannya. Agustus 2019, Vivian pun bekerja kembali di perusahaan tersebut. Vivian dikenal sangat baik dan dihormati, apalagi saat itu usianya hampir menginjak 50 tahun. Ya mungkin karena udah tua kali ya, makanya dihormati. Namun kerjanya cepat dan berkelas, dirinya bekerja sangat baik, bahkan dia nggak keberatan untuk lembur. Vivian yang terkenal sangat ramah, ternyata disenangi para satpam kantor yang bertugas. Diketahui Vivian ini nggak bisa nyetir, jadi setiap hari dia naik taksi online ke tempat kerjanya. Nah, karena sering dilihat sama satpam pas nungguin taksi, para satpam pun suka nawarin Vivian nih untuk mengantar pulang menggunakan motor. Salah satu satpam nih yang paling dekat pada saat itu adalah seorang satpam yang lugu, berusia 25 tahun, bernama Akin Patarakan. Sebenarnya Akin juga baru setahun kerja di sana dan punya kegiatan sampingan sebagai pemain sepak bola, namun masih kelas terendah nih di daerah Chiang Mai Timur. Diketahui juga nih, Akin udah menikah dan beberapa bulan yang lalu istrinya sedang hamil. Istrinya ini bernama Tanaponwara. Vivian pun beberapa kali dibonceng dan diantar pulang sehabis ngantor, yang membuat hubungan Vivian dan Akin makin akrab. Akin selalu menolak ketika dikasih uang buat beli bensin. Akhirnya Vivian pun dengan berbaik hati memesan makan siang atau sehabis dari luar buat lunch. Gak lupa juga, Vivian ini memesankan untuk Akin juga. Sampai-sampai Vivian ini hafal nih shift kerjanya si Akin. Lama-kelamaan, mereka makin menjadi mesra, diawali dari Vivian yang suka nyubit pipi dan perut Akin. Ternyata Akin ini juga mulai berani nih membalas memegang-megang si Vivian. Dari sinilah mulai menjadi intens dan sangat menegangkan. Akin ini sekarang kalau lagi nganter pulang ke rumah Vivian, dia nggak langsung pergi, tapi mampir terlebih dahulu. Karena memang kebetulan kediamannya lagi sepi, dan memang Akin ini membutuhkan teman ngobrol. Akhirnya Vivian ini curhat kepada Akin bahwa hubungannya dengan suaminya ini udah lama dingin dan gak bergairah lagi. Bahkan untuk nelpon atau kirim pesan biasa bisa sebulan sekali. Akin udah lama gak merasa dibelai dan sama-sama butuh pelampiasan. Akhirnya kedua manusia ini menemukan kecocokan. Awalnya Vivian ini juga megang-megang hidung dan lengan Akin yang katanya tuh kencang serta berotot. Semakin hari, malahan si Akin ini mulai berani nih menyentuh bibir dan bagian paha Vivian. Dari sinilah terciptanya sebuah hubungan haram itu. Mereka pun melakukan hal itu hampir selama berbulan-bulan. Hal ini membuat mereka semakin intens dan bernafsu. Namun bagi Katong, mulai tercium aroma permainan antara sekretarisnya dengan si satpam. Soalnya beberapa kali si Katong ini ngelirik ke ruangan Vivian waktu Akin masuk buat nganter paket. Si Katong ini melihat bahwa Vivian ini berani loh memencet burung sang satpam. Meski merasa bukan urusannya nih ya, namun di perusahaannya itu ada peraturan bahwa satu perusahaan itu nggak boleh berhubungan, apalagi menjalin kisah kasih haram. Bahkan Katong ini pernah menegur Vivian langsung, namun Vivian cuma beralasan bahwa kemarin itu nggak sengaja tersentuh. Tapi saat ada laporan dari karyawan lain tentang kelakuan mereka dan bukti CCTV juga menunjukkan keduanya pernah begituan setelah jam kantor di ruangan loker pekerja. Akhirnya dengan tegas, Katong memecat Vivian dan Akin. Setelah kejadian tersebut, Akin mulai mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di sebuah supermarket dan Vivian kembali di rumahnya dengan kegabutannya. Sampai pada akhirnya, Sabtu 8 Februari 2021, tepatnya jam 10 malam, telah terjadi sebuah peristiwa di rumahnya, di mana Vivian ditemukan tewas meregang nyawa gara-gara diserang dengan menggunakan sajam oleh pria berusia 27 tahun. Pria ini bernama Jira Namwong, dan kejadian itu berlangsung di hadapan Akin. Menurut cerita Akin, dirinya kala itu sedang berkencan dengan sang kekasih Vivian di rumahnya. Kebetulan malam minggu, dan mereka pun udah janjian bakal senang-senang sampai pagi. Ternyata saat sedang berduaan, tiba-tiba bel pintu depan berbunyi dan muncullah seorang pria yang gak dikenal, serta mengaku sebagai kekasih Vivian. Pria ini bernama Jira. Jira pun mengamuk karena cemburu, dan seharusnya malam itu dia janji kencan sama Vivian, namun mendadak dibatalkan. Jira merasa curiga dan mendatangi rumah Vivian. Ternyata benar bahwa Vivian ini sedang bersama Akin pada saat itu. Sebenarnya sempat terjadi perkelahian antara Akin dan Jira.
Vivian pun mencoba melerainya. Namun karena Vivian ini meminta putus pada Jira, Jira pun lari ke dapur, lalu mengambil sajam dari sana dan langsung menyerang Vivian hingga meninggal dunia. Sementara Akin yang cuma nonton kejadian tersebut, dia cuma bisa berteriak hingga tetangga dan security kompleks datang menangkap Jira serta membawanya ke pihak berwajib. Jira mengaku pada petugas bahwa dia udah 2 bulan lebih menjalin hubungan dengan Vivian. Mereka kenal dari aplikasi kencan, dan Vivian ini mengaku bahwa akan segera bercerai dengan suaminya, bahkan udah sampai ngobrolin tentang pernikahan. Menurut sang pengacara bernama Paisun Chanut, kliennya adalah seorang guru matematika, termasuk pria lugu, dan telah termakan dengan omongan serta rayuan Vivian. Akhirnya pada hari Senin 16 Agustus 2021, di Pengadilan Tinggi Wilayah Chiang Mai, Jiran Nam Wong dinyatakan bersalah dan terkena hukuman 15 tahun penjara. Jira ini boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 10 tahun kurungan. Sementara Akin dinyatakan bebas sebab hubungannya yang terjadi pada Vivian sifatnya konsensual, suka sama suka. Namun kabar terakhirnya mengatakan Akin ini digugat cerai oleh sang istri karena dianggap gak setia. Nah, itu dia tadi kasus yang benar-benar menggemparkan negeri gajah tersebut. Dari sini kita belajar bahwa untuk setia itu sangat penting. Kabar terbaru suaminya Vivian ini sangat syok ketika mengetahui kalau istrinya udah tiada. Tapi kalau menurut kalian gimana nih lur? Coba komentar di bawah ya. Semoga dengan adanya kasus ini kita bisa lebih belajar untuk setia dan jangan bermain api jika kita nggak bisa memadamkannya. I'm Jorna AA, and still next time, stay safe ya lur.